Oke, malam hari ini kita bahas Kejadian 36, keturunan Esau, keturunan Seir, dan raja-raja Edom. Bukan sesuatu yang mudah dibahas sebenarnya, karena ini bicara tentang full tentang keturunan. Tapi kita lihat bagaimana hikmat Tuhan bekerja. Nah, mari kita mulai. Kita mulai dengan doa, karena hari ini adalah hari Maria dikandung tanpa noda dosa. Di hari ini adalah hari raya Maria dikandung tanpa noda dosa. Nah, mari kita mendoakan doa ini, doa Maria dikandung tanpa noda. Mari kita buka dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah, Engkau telah menyiapkan kediaman yang pantas bagi putramu. Dengan dikandungnya santa perawan, tiada bernoda asal. Kami mohon, sudilah Engkau yang telah menghindarkan Maria dari segala noda karena kematian putramu yang Kau kehendaki sebelumnya. Membuat supaya kami dengan perantaraannya juga datang kepadamu dengan hati yang bersih. Karena Tuhan kami Yesus Kristus putramu yang hidup dan bertahta dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Agustinus dari Hippo, Santo Hieronymus, Santo Yohanes Chrysostomus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Oke, selamat datang yang baru bergabung. Kita mau baca dulu, kita lanjut baca KGK 46 sampai 49. Dikatakan demikian. Apabila manusia mendengarkan kabar makhluk-makhluk ciptaan dan suara hati nuraninya, ia dapat sampai kepada kepastian bahwa Allah berada sebagai sebab dan tujuan dari segala-galanya. Ini menarik, ini pembuktian Allah ya. Jadi kalau dia melihat segala ciptaan dan hati nurani, maka kita sebenarnya bisa menemukan bahwa Allah itu ada. Dan sebab dan tujuan dari segala-galanya. Nomor 47, gereja mengajarkan bahwa Allah yang satu-satunya dan yang benar, pencipta dan Tuhan kita, dapat diketahui dengan pasti dari segala karyanya. Dapat diketahui dengan pasti dari segala karyanya, berkat sinar kodrati akal budi kita. Dengan sesungguhnya kita dapat berbicara tentang Allah. Apabila kita bertitik tolak dari aneka ragam kesempurnaan makhluk ciptaan, yang olehnya mereka menjadi serupa dengan kesempurnaan Allah yang tidak terbatas. Namun bahasa kita yang terbatas tidak dapat menyelami seluruh misterinya. Ya, jadi Allah tetap tidak dapat terselami. Tapi kita paling tidak kita bisa mencoba untuk mengenal. Gitu ya. Nomor 49, tanpa sang pencipta makhluk lenyap menghilang. Karena itu kaum beriman didorong oleh cinta Kristus untuk membawa terang Allah yang menghidupkan kepada mereka yang tidak mengenalnya atau menolaknya. Jadi ini sudah harus jadi bagian kita ya, bahwa kita membawa orang itu membawa kepada terang Allah. Nah, mari kita baca firman Tuhan malam hari ini, Kejadian 36 ayat 1 sampai 43. Siapa mungkin yang bisa bantu baca? Santa aja mungkin, Santa bantu baca, Santa. Kejadian 36 ayat 1 sampai 43. Keturunan Esau, keturunan Seir, raja-raja Edom. Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni ada anak Elon orang Het dan Oholibama, anak-anak
anak Zibeon, orang Hewi. 3 dan Basmat, anak Ismail, adik Nebayot. Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel. Dan Oholibama melahirkan Yeus, Yaelam, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya, lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewan dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu. Sebab harta milik mereka terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Inilah keturunan Esau, bapa orang Edom, di pegunungan Seir. Nama anak-anaknya ialah Elifas, anak Ada istri Esau, Rehuel, anak Basmat istri Esau. Anak-anak Elifas ialah teman Omar, Zefo, Gaetam, dan Kenas. Timna adalah gundik Elifas, anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada istri Esau. Inilah anak-anak Rehuel, Nahat, Zerah, Syama, dan Miza. Itulah cucu-cucu Basmat istri Esau. Inilah anak-anak Oholibama istri Esau, anak Ana, anak Zibeon. Ia melahirkan bagi Esau, Yeus, dan Korah. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau. Keturunan Elifas, anak sulung Esau, ialah kepala kaum teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Zefo, kepala kaum Kenas, kepala kaum Korah, kepala kaum Gaetam, dan kepala kaum Amalek. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom. Itulah keturunan Ada. Inilah keturunan Rehuel, anak Esau, kepala kaum Nahat, kepala kaum Zerah, kepala kaum Syama, dan kepala kaum Miza. Itulah kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom. Itulah keturunan Basmat istri Esau. Inilah keturunan Oholibama istri Esau. Kepala kaum Yeus, kepala kaum Yaelam, kepala kaum Korah. Itulah kepala-kepala kaum Oholibama istri Esau, anak Ana. Itulah Bani Esau, yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Inilah anak-anak Seir, orang Hori. Penduduk negeri itu Lotam, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, Dishan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Seir di tanah Edom. Anak-anak Lotam ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotam ialah Timna. Inilah anak-anak Shobal, Awan, Manahat, Ebal, Shefo, Onam. Inilah anak-anak Zibeon, Ayah dan Ana. Ana inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun ketika ia sedang mengembalakan keledai Zibeon ayahnya itu. Inilah anak-anak Ana, Dishon dan Oholibama, anak perempuan Ana. Inilah anak-anak Dishon, Hemdan, Esiban, Yitran, dan Keran. Inilah anak-anak Ezer, Bilhan, Zaawan, dan Akan. Inilah anak-anak Dishan, Us, dan Aran. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kepala kaum Lotam, kepala kaum Shobal, kepala kaum Zibeon, kepala kaum Ana, kepala kaum Dishon, kepala kaum Ezer, dan kepala kaum Dishan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kaum demi kaum di tanah Seir.
Inilah anak-anak yang memerintah di tanah Edom sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah dari Bosra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husyam dari negara orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab dan kotanya bernama Awi. Setelah Hadad mati, Samlah dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samlah mati, Saul dari Rehobot yang di pinggir menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal-Hana bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal-Hanan bin Akbor mati, Hadar menjadi raja yang menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu dan istrinya bernama Mehetabel binti Matred binti Mezahab. Inilah anak-anak kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka, dan nama mereka masing-masing: kepala kaum Timnah, kepala kaum Alwah, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Elah, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibzar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iran. Itulah kepala-kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau, bapa orang Edom. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, selamat datang yang baru bergabung ya. Malam hari ini kita bahas tentang Kejadian 36 ayat 1 sampai 43 tentang keturunan Edom. Jadi tentang keturunan Edom, keturunan Seir, dan raja-raja Edom, gitu ya. Nah, kita saling sharing dulu sampai jam 8 ya. Monggo silakan. Ada yang mau sharing kah? Ya mungkin ini kita bisa pandu pakai pertanyaan ini ya, apa yang bisa kita pelajari dari Esau, apa yang bisa kita pelajari dari daftar keturunan Esau, dari daftar keturunan Seir orang Hori, dari daftar raja-raja di tanah Edom. Nah, monggo. Silakan. Ada? Memang tidak mudah ya sebenarnya. Namun saya akui awalnya memang tidak mudah untuk bisa mencari tahu apa yang bisa kita dapat dari keturunan Esau ini. Itu pada akhirnya yang memang kita belajar sejarah pada akhirnya. Sejarah kedepannya itu Edom itu seperti apa gitu, pada akhirnya ke sana. Gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan. Ya, siapa tahu ada hal detail gitu ya, hal detail yang mungkin bisa kita pelajari dari daftar-daftar keturunan ini. Nah, monggo silakan. Silakan Bang Ambo. Langsung. Selamat malam semua. Malam, Bang. Ya, saya kalau saya lihat bukan di bacaan malam ini sebetulnya, tapi termasuk malam ini juga sebetulnya seluruh Alkitab saya melihat kalau orang Israel itu sangat mencatat dengan baik keturunan demi keturunan gitu. Itu yang saya bisa lihat di
salah satu di bacaan malam ini, itu kenapa saya itu kagum dengan kebiasaan orang Israel ini. Ya saya pribadi itu, misalnya khusus di orang Batak itu, saya pribadi itu, bahkan saya tanya bapak saya itu 3 level ke atas itu udah nggak tahu di mana kuburnya gitu lah, atau nama-namanya gitu. Tapi kalau lihat dari Alkitab ini, dari nggak tahu berapa puluh keturunannya, dari Adam sampai Yesus, katakan gitu, nggak tahu berapa puluh keturunan, tapi itu tercatat dengan baik gitu. Itu yang bisa kulihat kebiasaan orang Israel itu mencatat sangat luar biasa gitu untuk melihat keturunan-keturunan sampai yang seperti yang tertulis di Alkitab. Itu aja saya kagum melihat kebiasaan itu di Israel gitu aja sih. Ya, itu aja yang mau saya sharingkan. Terus saya mau ini aja sih sebetulnya, kalau Kak Kika tadi, saya yang 4-6 tadi, sebetulnya saya sangat coba ditampilin tadi Kak Kika. Enggak terlalu bukan ini sih. Kak Kika yang 4-6 tadi, saya tadi screenshot sebetulnya. Apabila manusia mendengarkan kabar makhluk-makhluk ciptaan dan suara hati nuraninya, ia dapat sampai kepada kepastian bahwa Allah berada sebagai sebab dan tujuan dari segala-segalanya. Maksud saya, apa yang saya bisa langsung tersirat di benak saya itu, sering kadang kalau saya lihat, ini pendapat saya aja sih, maksudnya kalau kadang saya lihat orang bersaksi kalau dia misalnya dia nggak percaya Tuhan gitu, tapi dia ini ya biasa profesor gitu ya, orang pintar gitu, tapi langsung kok saya pribadi nangkep bapak ini nggak pernah berpikir dengan dia bisa bicara itu yang mendesain siapa gitu loh. Maksudnya terkait dengan ayat 46 ini gitu ya. Jadi kadang bisa, ya itu terjadi begitu aja gitu. Ada pohon-pohon juga itu karena tabrakan antar planet. Ya menurut saya itu terjadi tabrakan antar planet, masa suatu pohon itu terjadi daun-daun yang begitu rapi, tertata rapi. Dan ya itu maksud saya itu, kadang saya, ya makanya saya kadang nggak habis pikir kalau orang bilang nggak percaya alam ini ciptaan, atau paling nggak bisa dibilang seseorang atau makhluk pasti ada yang menciptakan ini gitu. Kalaupun dia bilang nggak Tuhan, pasti ada yang menciptakan, menurut saya gitu. Jadi itu saya kadang nggak bisa berpikir, orang-orang mengatakan itu nggak pernah berpikir dengan dia bisa berkata-kata itu juga dia mungkin nggak bisa berpikir itu datang dari mana gitu ya. Itu aja saya melihat kekaguman terkait dengan nomor 46 ini, terkait dengan ciptaan yang kita lihat ini ya menguatkan iman kita gitu, menguatkan iman saya kalau itu pasti ada sesuatu atau seseorang ya kita percaya itu Tuhan pencipta alam semesta, itulah semua di belakang rancangan yang kita lihatin semua. Ya, itu aja, makasih. Wah, siap, terima kasih Bang Ambo. Tapi memang itu ya, jadi kalau Bang Ambo bilang memang ada teori gitu ya, ada salah satu teori yang mengatakan gitu, saya pun masih diselidiki teori ini. Nah, ada satu teori yang mengatakan memang salah satu suku Batak Toba ini bisa jadi adalah termasuk bagian dari suku Israel yang hilang gitu. Ada yang mengatakan begitu gitu ya, karena ada kemiripan-kemiripan yang dijaga oleh kedua bangsa ini. Karena emang kalau saya sebagai orang Jawa, kalau orang biasa kita nggak akan tahu keturunan leluhur kita siapa. Kalau orang biasa. Jadi kalau rakyat biasa gitu ya, itu nggak akan sangat susah melacak leluhurnya siapa. Itu paling mentok 3 di atas kita, itu paling mentok. Ya kan? Nah, tapi yang leluhurnya yang paling
yang ditulis, yang dijaga namanya siapa saja, yang dituliskan namanya siapa saja itu biasanya hanya orang kerajaan, orang keraton, gitu ya. Hanya keturunan raja yang punya silsilah yang jelas, yang dicatat silsilahnya siapa saja. Nah, itu biasanya tuh seperti itu kalau di Jawa. Tapi nampaknya kalau di Bang Ambo bilang ya, nampaknya kalau mungkin di orang Batak, orang biasa pun ini ya, terlacak keturunannya. Bahkan katanya emang semuanya itu adalah anak raja. Nah, begitu kalau di orang Batak gitu ya. Nah, terus Bang Ambo tadi juga sharing KGK 46 ini mau menarik ini, Bang. Gitu ya. Saya juga hari ini sedikit merenungkan tentang kenapa orang itu jadi ateis gitu. Ada seorang ateis terkenal, nanti teman-teman Bapak Ibu cari aja namanya Bart Ehrman. Bart Ehrman. Itu seorang ateis dia. Entah ateis, entah agnostik gitu ya. Tahu saya ateis. Bart Ehrman. Nah, Bart Ehrman ini buku-bukunya dia itu sering dikutip sama orang-orang yang suka mendebat kekristenan. Jadi orang-orang yang suka menuduh kekristenan itu sukanya mengutip dari buku-buku Bart Ehrman ini. Siapa Bart Ehrman ini? Bart Ehrman ini itu seorang ahli kitab suci. Nah itu, Bart Ehrman. Bart Ehrman ini seorang ahli kitab suci. Doktor. Dia doktor ahli kitab suci. Gitu ya. Dan kecintaannya atas kitab suci itu luar biasa. Khususnya kepada Injil. Kecintaannya atas Injil itu luar biasa. Itu Bart Ehrman. Dan ketika dia ditanya, kenapa Anda kok meninggalkan kekristenan? Dia dulu seorang Kristen gitu ya. Kenapa Anda meninggalkan kekristenan? Dia jawabannya bukan karena agama Kristen ada masalah atau mungkin kitab suci orang Kristen Alkitab itu ada masalah sebagai macamnya, enggak. Tapi jawabannya apa? Jawabannya begini. Masa ada Tuhan yang baik yang membiarkan kejahatan di bumi? Itu jawaban dari Bart Ehrman. Hal itu yang menyebabkan dia meninggalkan kekristenan. Tapi kalau kita tanya, terus kecintaan Anda terhadap studi kitab suci seperti apa? Sampai sekarang saya masih mencintai studi kitab suci. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena Alkitab ini satu-satunya buku yang mengkisahkan sejarah manusia paling lengkap. Itu hanya Alkitab. Satu-satunya buku yang mengkisahkan sejarah peradaban manusia paling lengkap itu Alkitab. Nah, tapi saya telusuri lah, maksudnya saya pikirkan kenapa kok Bart Ehrman akhirnya dengan alasan itu, dengan alasan bahwa masa ada Allah yang baik yang membiarkan kejahatan di bumi, alasan itu membuat dia keluar dari kekristenan dan menjadi ateis gitu. Pada akhirnya sebenarnya alasan ini didasari karena dia kecewa sebenarnya kan. Dia kecewa sama Tuhan. Mungkin dia berpikir, kenapa Tuhan yang semua agama bilang engkau itu baik, tapi kok engkau tidak menunjukkan kebaikanmu, at least dalam kehidupannya dia. Jadi ini kalimat-kalimat bentuk pemikirannya sebenarnya orang itu kecewa sama Tuhan. Bahkan orang ateis pun tidak bisa membuktikan Tuhan itu tidak ada. Tidak bisa membuktikan. Gitu ya. Sekalipun dengan adanya hukum kekekalan energi, mungkin si Jos nih mungkin lebih tahu nih tentang ini ya. Hukum kekekalan energi gitu ya. Tapi tetap itu tidak bisa membuktikan ketidakadaannya Tuhan. Gitu ya. Karena pasti butuh suatu kekekalan untuk create something gitu lah. Ya kan sekalipun bumi ini ada teori Big Bang sebagai macamnya gitu ya, tapi Big Bang pun terjadi karena ada something. Ada pemicu, maka jadilah Big Bang sebagai macamnya. Gitu. Jadi orang ateis pun tidak bisa membuktikan ketidakadaannya Tuhan. Nah, kenapa mereka jadi ateis? Mayoritas karena mereka kecewa dengan Tuhan. Nah, inilah sebenarnya perlu kita jaga. Itu makanya saya pernah beberapa kali dulu saya katakan bahwa kita jangan jadi orang Kristen yang naif. Itu dalam artian apa? Jangan kita berpikir kita mengikut Kristus itu kehidupan kita akan menjadi lebih mudah. Tidak. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan kalau engkau mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Itu sudah syaratnya. Itu sudah syaratnya kita mengikut Yesus. Itu itu hal yang menarik gitu ya, kenapa orang jadi ateis. Kesimpulan saya untuk saat ini sementara adalah
mereka mayoritas kecewa dengan Tuhan. Gitu ya. Nah, dan hal inilah kita sebagai orang Kristen kita mesti hati-hati. Gitu ya. Gitu. Nah, itu kalau itu sedikit memang menarik memang membahas tentang ateisme ini memang menarik. Tapi saya tidak banyak mendalami ke sana. Gitu ya. Tapi hal yang menarik adalah sekalipun mereka ateis itu kitab suci itu tetap menjadi studi yang paling menarik sebenarnya untuk dipelajari. Nah, luar biasa. Terima kasih Bang Ambo atas sharingnya. Selamat datang yang baru bergabung. Malam hari ini kita bahas Kejadian 36 ayat 1 sampai 43. Nah, kita masuk sesi sharing. Monggo silakan. Siapa lagi yang mau sharing untuk kesempatan malam hari ini? Oh, silakan Mas Kris. Luar biasa, monggo. Oke. Ya, yang saya lihat dari bahasan hari ini tentang silsilah Esau ini, saya melihat Tuhan itu masih menjaga dan menepati janjinya kepada Abraham dan Ishak itu dengan menjadikan keturunan Abraham dan Ishak itu menjadi bangsa, menjadi raja-raja, bukan hanya sekedar anak dikit, tapi benar-benar jadi beberapa bangsa gitu. Jadi benar-benar ditepati ya. Walaupun Esau ini menyimpang sekali. Jadi kan seperti bahasan yang sebelumnya ya, yang tentang Ribka nggak ngelarang untuk mengambil perempuan-perempuan Kanaan sebagai istri gitu. Nah itu kan, tapi Esau benar-benar berseberangan kan. Jadi, tapi Tuhan melihat itu juga tetap menggenapi janjinya itu gitu, walaupun dia menyimpang seperti itu. Itu sih saya yang saya lihat ya, gitu. Wah, siap. Nah, itu luar biasa, itu salah satu yang akan nanti dibahas itu. Ya, terima kasih Mas Kris. Ya benar, jadi memang janji Tuhan untuk keturunan Abraham, khususnya janji tentang keturunan maka menjadi sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di bumi itu terpenuhi juga atas Esau. Gitu ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa keturunan Esau itu sangat banyak. Itu ditunjukkan dengan banyaknya daftar keturunan Esau, banyaknya daftar raja-raja di tanah Edom itu menunjukkan bahwa Esau juga mendapat janji yang sama seperti yang Abraham terima, yaitu keturunan akan menjadi sangat banyak. Itu luar biasa. Wah, terima kasih Mas Kris. Nah, nanti kita bisa merenungkan sedikit dari hal itu sebenarnya. Dari bagaimana Esau juga menerima sebagian janji. Nah, tapi masalah janji keturunan maka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, nah itu tidak Esau terima. Janji itu hanya diterima oleh keturunan Yakub. Gitu. Dari garis Abraham, Ishak, Yakub. Hanya keturunan Yakublah yang menerima janji bahwa keturunan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, itu. Terima kasih, Mas Kris. Luar biasa. Monggo, silakan yang lain. Siapa yang mau sharing dari perikop malam hari ini? Silakan. Silakan. Kira-kira apakah ada yang mau sharing lagi? Memang sangat banyak nama ya. Dan sebenarnya ini jelimet kalau kalau kita tidak membedah di organize itu emang jelimet semuanya. Memang waduh ini kok banyak sekali nama, terlalu banyak informasi dan nama-nama yang dalam tanda kutip tidak penting gitu.
Nah, tapi ada hal yang menarik sebenarnya. Kalau kita selidiki lebih dalam lagi. Monggo silakan. Siapa lagi yang mau sharing? Jos mungkin, Jos mau sharing mungkin. Untuk Kak Yelin. Silakan. Ke Mas Tito. Nah, Mas Tito siapa tahu mau sharing. Ada? Sebenarnya ini dibagi menjadi 3 bagian ya. Ini saya membedah sedikit. Ini kita sebenarnya perikop ini dibagi menjadi 3 bagian. Dan itu kalau di Alkitab sudah dibagi jadi 3 perikop sebenarnya. Nah, ini ada pertama dari ayat 1, itu keturunan Esau. Ya, keturunan Esau yang adalah Edom. Nah, ini kata kunci juga bahwa Esau itu yaitu Edom. Itu juga kata kunci yang menarik sebenarnya. Kalau kita melihat kesejarahannya nanti, ya, perkembangannya bangsa Edom itu seperti apa dan perannya mereka atas bangsa pilihan Tuhan, atas bangsa Israel itu seperti apa. Nah, itu. Nah, lalu di ayat berapa yang keturunan Seir ya? Nah, ayat 20 masuklah keturunan Seir. Nah, di sini mulai bersinggungan dengan keturunan Edom karena ada anak Seir yang menjadi istrinya Edom. Dan ada anaknya Seir yang menjadi keponakannya Edom, jadi keponakannya Esau. Gitu ya. Lalu di ayat 31 dibahas tentang daftar raja-raja di tanah Edom. Nah, itu juga menarik tuh. Kan? Nah, tentu yang ini memang kita perlu buka tafsir ya untuk bisa mendapatkan sesuatu yang menarik di sana. Nah, monggo silakan. Ada yang mau sharing? Selamat datang baru bergabung, kita bahas Kejadian 36 ayat 1 sampai 43, daftar-daftar keturunan Esau. Nah, kira-kira siapa lagi yang mau sharing? Monggo silakan. Ada lagi? Selamat datang. Baru bergabung ya. Ada lagi yang mau sharing? Kita tunggu sebentar lagi. Ada? Kalau tidak ada, saya lanjut ke pemaparan ya. Kita akan langsung saja ke pemaparan. Memang tidak, saya akui jujur memang tidak mudah. Saya akui jujur memang tidak mudah. Tapi kita akan coba bahas malam hari ini. So jangan ketinggalan ya, supaya kita bisa kritisi kitab suci pada kesempatan malam hari ini.